hatta idza balagha asyuddahu. Tatkala sang anak sudah mencapai usia al-asyud. Al-asyud ini usia yang top ya. Kata para ulama atau khilaf di kalangan para ulama berapa usia tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya 18 tahun. Ada yang mengatakan 30-an tahun ya. Ada yang mengatakan masa balik, ada yang mengatakan 33 tahun dan ada yang mengatakan maksudnya 40 tahun itu sendiri. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, maksudnya al-asyudda adalah 33 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu, tatkala sang anak sudah mencapai asyuddahu ya puncaknya itu umur 33 tahun, di mana dia badannya sudah di puncak-puncak kekuatannya ya. Kemudian ini kondisi yang sempurna. Kemudian kata Allah wa balagha arba'ina sanatan. Kemudian dia mencapai umur 40 tahun. Dari umur 33 tahun menuju 40 tahun itu marhalah atau kondisi kesempurnaan, ya. Badannya semakin baik, akalnya semakin cerdas, semakin dewasa terus dari 33 tahun sampai 40 tahun. Tatkala sampai 40 tahun, maka dia sudah mencapai pada titik kesempurnaan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. 40 tahun itu otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna, pengalamannya sudah banyak, tatkala dia sudah mencapai usia 40 tahun. Oleh karenanya, seluruh nabi secara umum tidaklah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah umur berapa? 40 tahun. Kecuali sebagian nabi yang diperselisihkan seperti Nabi Yahya alaihissalam, ada yang mengatakan dia diberi wahyu atau diangkat menjadi nabi tatkala masih kecil ya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan kepada dia hukum yaitu kenabian tatkala masih kecil. Ada pendapat mengatakan Yahya jadi nabi waktu masih kecil. Demikian juga ada pendapat mengatakan Nabi Isa alaihissalam tatkala sudah berbicara sudah diangkat menjadi nabi. Namun ada yang mengatakan Nabi Isa berbicara di masih kecil bukan berarti dia nabi. Dia jadi nabi setelah umur 40 tahun. Intinya kebanyakan nabi rata-rata diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi umur berapa? 40 tahun. Menunjukkan disitulah otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna, dia sudah siap untuk diperintahkan untuk membina umat, untuk memberi pengarahan kepada umat manusia. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam ayat ini hatta idza balagha asyuddahu. Jika dia sudah mencapai asyud yaitu 33 tahun, wa balagha arba'ina sanah dan sudah mencapai umur 40 tahun. Artinya sudah cukup waktunya untuk kau berfikir lebih dalam, untuk kau lebih memandang tentang masa depanmu. Kau tidak tahu 40 tahun ini apakah terminalmu yang terakhir ya, ataukah inilah terminal terminal sebelumnya. Mungkin kau meninggal usia 50 tahun atau mungkin ini terminal pertengahan. Kau meninggal di umur 70 tahun ataukah ini terminal terakhirmu. Kau tidak akan mencapai 50 tahun dan Allah akan mengambil nyawamu. Dan banyak orang yang meninggal sekarang meninggal muda ya. Kita baru dengar kejadian usia 40 tahun ya. Sehat walafiat ya, bahkan terlalu sehat kata orang ya. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya ya. Ya, benar kata penyair ya. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat meninggal tiba-tiba tanpa didahului sakit. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Seorang di usia 40 tahun di saat bugar-bugarnya tubuhnya, dia mungkin keluar rumah tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal dunia. Tidak terbetik, tidak terpikirkan sama sekali bahwasanya dia akan meninggal saat itu. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Oleh karenanya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun maka dia harus hati-hati. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Man ata alaihi arba'una sanah, barang siapa yang telah mencapai 40 tahun ya, falam yaghlib khairuhu syarrahu dan kebaikannya tidak mendominasi keburukannya, ya, falyatahajjas ilan nar, hendaknya dia bersiap untuk menuju neraka jahanam." Ya. Dan harusnya umur 40 tahun dia sudah mulai berpikir panjang, dia harus hati-hati dalam menjalani sisa umurnya. Karena dia tidak tahu dia hidup sampai kapan. Ya. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang usia 40 tahun untuk dia banyak berfikir. Baik.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini kita lanjutkan, kita selesaikan terlebih dahulu. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, tatkala dia sudah mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, dia berkata, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Di sini sang hamba tatkala umur usia 40 tahun dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Dan ini pendapat disampaikan oleh Asy-Syaukani. Hendaknya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun, dia sering mengucapkan doa ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur. Ya, kalau kita tidak bersyukur di usia 40 tahun, kapan lagi kita mau bersyukur? Masa muda telah lalu. Kita usia 20, 30, ya, kita sudah senang-senang, kita mungkin nakal, kita mungkin melakukan banyak kesalahan, ya. Namanya masih muda, kita merasa akan hidup panjang. Umur 20 tidak ada yang pikir mati. Umur 30 tidak ada yang pikir mati. Nah, 40 Allah suruh berhenti. Stop dulu, renungkan masa lalumu dan pikirkan masa depanmu. Ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada engkau di masa lalumu, masa mudamu. Minta kepada Allah agar kau pandai bersyukur dan hendaknya kau ulang-ulangi doa ini. Kata Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir. Orang sudah mencapai 40 tahun harus sering membaca doa ini, apalagi umur 50 tahun. Apalagi umur 60 tahun, agar dia pandai bersyukur, karena tidak semua orang bisa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, nikmat dunia dan juga nikmat apa? Agama. Alhamdulillah kita Islam, alhamdulillah kita ikut pengajian, alhamdulillah kita salat di masjid, alhamdulillah ibu pakai jilbab, alhamdulillah ibu ya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah sebutkan khusus umur 40 tahun? Kata para ulama, apa kaitannya umur 40 tahun dengan berbakti kepada kedua orang tua? Sebelum Allah sebutkan umur 40 tahun, Allah sebutkan tentang harus berbakti kepada kedua orang tua, karena tatkala orang usia 40 tahun, dia banyak kesibukan. Biasanya dia sudah punya anak dan sudah punya istri dan sudah punya anak-anak. Biasanya beban ekonomi dia semakin bertambah tatkala usia berapa? 40 tahun. Maka kemungkinan besar dia akan sibuk nyari harta untuk menyenangkan anak dan istrinya. Maka ada kemungkinan dia lupa dengan orang tuanya. Ada kemungkinan dia lupa dengan orang tuanya. Maka Allah ingatkan, kamu sudah 40 tahun, benar, mungkin kau jadi pemimpin, mungkin kau jadi pejabat, mungkin kau banyak urusan jadi kepala ini, kepala anu, yang paling tidak kepala rumah tangga, ya. Ada anak istri, ya. Anak-anak butuh biaya sekolah ini, istri juga butuh maintenance, enggak gampang, ya. Kemudian kau sibuk mencari harta untuk ngurus anak istrimu, lupa dengan orang tuamu. Maka Allah ingatkan, jangan kesibukanmu yang sangat padat tersebut membuat kau lupa dengan orang tuamu. Bersyukurlah engkau hidup masih ada orang tuamu. Betapa banyak orang yang cemburu melihat dirimu yang masih milik orang tua. Betapa banyak orang yang umur 40 tahun orang tuanya sudah tidak ada. Banyak orang sudah 40 tahun orang tuanya sudah tidak ada. Dia berangan-angan, seandainya orang tua saya ada, saya akan duduk memijit kakinya, saya akan selalu melayaninya. Tapi kesempatan sudah tidak ada. Jadi ini peringatan kepada kita, kalau kita sudah umur 40, orang tua kita tidak akan lama lagi hidupnya. Kalau kita umur 40, orang tua kita sudah mungkin 65, sudah mungkin mau 70, ya. Biasa umur umat Nabi baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Allah ingatkan bahwasanya waktumu untuk berbakti tinggal sedikit. Jangan sampai kesibukan yang kau rasakan, ya, membuat kau lalai berbakti kepada kedua orang tuamu. Kedua orang tua. Di sini Allah ingatkan. Disinilah kenapa kata para ulama dikaitkan antara berbakti sama orang tua dengan umur 40 tahun. Ya, dengan umur 40 tahun. Jadi para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini pun berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku, berilah taufik kepada aku, ilhamkanlah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Saya masih punya orang tua, saya punya istri, saya punya anak, saya beragama alhamdulillah, ya, saya punya pekerjaan. Wa ala walidayya, dan berilah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Subhanallah. Apa kaitannya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua? Kata para ulama, para ahli tafsir,
Karena kalau Allah berikan kepada nikmat kepada kedua orang tuamu, kau juga pasti merasakan sebagian nikmat tersebut. Kalau orang tuamu dulu kaya, kau kan juga merasakan nikmat tersebut. Kalau orang tuamu dulu soleh, kau juga merasakan dampak dari kesolehan kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu dulu dermawan, kau juga merasakan. Orang tuamu dulu perhatian, akhlak mulia, kau juga merasakan. Tidaklah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, kecuali kita juga merasakan apa? Kebaikannya. Ya. Kemudian kenapa kita meminta agar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena bisa jadi kedua orang tua kita dulu kurang pandai bersyukur. Maka kita mewakili untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Apalagi kita pikirkan tentang kondisi kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dulu mungkin enggak ngaji. Malah pernah ikut pengajian, dulu pengajian enggak ada. Mungkin mereka minim ilmu agama mereka. Mungkin mereka terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Sehingga mereka belum pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Nah, kita anaknya seakan-akan kita berkata, "Ya Allah, kalau orang tuaku dulu tidak mampu mensyukuri nikmat atau kurang dalam mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada mereka berdua, akulah anak mereka. Aku mewakili mereka untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka ilhamkanlah diriku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada mereka dahulu." Ya. Ini kita tatkala sudah umur 40 harus sering mendoakan orang tua, ya. Harus sering mendoakan orang tua. Itu ciri anak soleh. Ciri anak soleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardha." Dan anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk bisa beramal saleh yang kau ridhai. Ya. Allah memiliki sifat ridha. Allah ridha dengan amal saleh. Kita ingin mencari keridhaan Allah, maka beramal saleh. Amal saleh itu apa? Amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sudahlah, bukan saatnya kita pencitraan lagi. Bukan saatnya kita beramal soleh untuk dipuji oleh orang, untuk diakui oleh teman-teman kita, untuk dipuji oleh teman-teman pengajian kita, untuk diakui oleh panitia pengajian yang lainnya, untuk dihormati oleh ustaz-ustaz lainnya. Bukan saatnya lagi. Sudah, umur kita tidak panjang lagi. Cari amal soleh, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mulai belajar, ada penyakit-penyakit hati, ingin dipuji, ingin disanjung, ujub, buang itu semua. Ya, buang itu semua. Saatnya kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ridho kecuali kepada amal soleh. Amal tidak menjadi soleh kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa na'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Dan Allah, ya Allah, ya, berilah aku, perbaikilah anak-anakku. Dan ini doa untuk anak-anak. Nah, orang sudah umur 40 tahun, doa buat dirinya, doa buat orang tuanya tidak lama lagi meninggal, tidak lama lagi hidup. Dan doa buat anak-anaknya, karena anaknya aset. Karena kalau dia meninggal, siapa yang ngirim pahala kepada dia kalau bukan apa? Anak-anaknya. Siapa yang setia mendoakan dia kalau bukan siapa? Anak-anaknya. Maka konsen mendoakan orang anak-anak. Ya, ibu-ibu bangun malam, ya sudah. Bangun malam doain orang tua, doain suami, doain anak-anak. Ya. Jangan buang-buang waktu. Nonton berita sana, berita sini, berita sana. Browsing sana, browsing sini. Ya. Cari tas baru, sepatu baru, ya. Sendal baru. Ya. Lama-lama suami baru. Ya. Alhamdulillah. Udah sekarang udah 40 tahun, konsen. Anak-anak gimana anak saya? Didik baik-baik, doain, serius. Wa aslih li fi dzurriyyati. Inilah harapan kita. Inilah kebahagiaan kita. Anak-anak ini kalau kita meninggal siapa yang, kalau kita sudah tua siapa yang ngurusin kita? Kalau anak kita enggak berbakti, enggak soleh, terus gimana? Doa secara serius, wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian lanjutan doa tersebut, inni tubtu ilaika. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Saatnya di umur 40 kita memperbaharui taubat. Kita sadar bahwasanya banyak masa lalu kita yang buruk. Banyak masa lalu kita yang kelam, ya. Banyak yang sudah kita lihat di medsos, banyak yang sudah kita komentari di medsos, banyak gibah namimah yang sudah kita dengar. Kita bertobat saatnya. Kapan mau bertobat lagi? Udah 40 tahun Allah ingatkan. Inni tubtu ilaika ya Allah, aku bertobat kepadamu. Jadi ini doa harus dihafal ya Ibu ya. Sudah hafal belum? Hah? Belum ya. Sudah 40 tahun belum? Sudah lewat malah. Ya, hafal doa tersebut.
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diriku.